Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita pada pertemuan keempat, yaitu tentang karakteristik e-learning. Jadi, e-learning itu merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang lahir pada abad 21 sebagai salah satu implementasi dari model ICT dalam pendidikan. Nah, jadi hari ini kita akan lihat apa aja sih karakteristik dari e-learning itu. Yang pertama kita lihat dulu sub CPMK kita, yaitu mahasiswa mampu memahami karakteristik e-learning, kelebihan e-learning, implementasi e-learning, dan evaluasi pembelajaran e-learning. Di mana indikator pembelajaran kita yang pertama ketepatan menjelaskan karakteristik e-learning, ketepatan mengidentifikasi kelebihan e-learning, ketepatan mengidentifikasi kekurangan e-learning, ketepatan menjelaskan keuntungan e-learning bagi pendidik dan peserta didik, kemudian ketepatan menjelaskan implementasi e-learning dalam pembelajaran, dan yang terakhir ketepatan menjelaskan evaluasi pembelajaran e-learning. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa e-learning itu merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif. Kenapa dikatakan inovatif? Karena e-learning ini memiliki perbedaan dengan pola pembelajaran konvensional, di mana pola pembelajaran konvensional itu biasanya kan identik dengan selalu adanya guru, adanya ruang kelas, adanya jadwal pembelajaran yang baku, kemudian tatap muka yang dominan, kemudian waktu pembelajaran yang kurang fleksibel. Nah, kemudian hal-hal tersebut berbeda dengan e-learning. Nah, apa perbedaannya? Mari kita lihat karakteristik dari e-learning tersebut. Yang pertama, ada interactivity. Jadi, pembelajaran e-learning itu didesain agar peserta didik dapat melakukan interaksi yang lebih mudah, intens, dan luas dengan berbagai sumber belajar. Jadi, tidak hanya interaksi dengan guru saja yang di kelas, tapi juga bisa berinteraksi dengan sumber lain seperti pakar maupun dengan teman sejawatnya. Kemudian, independensi. Jadi, e-learning ini dapat memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri. Kemudian, siswa juga dapat belajar bebas menentukan pilihan belajar sesuai dengan apa yang dia minati dan dia sukai. Kemudian, ruang belajarnya juga lebih luas dan waktu belajar yang lebih fleksibel. Kemudian accessibility. Jadi accessibility ini e-learning ini memberikan kemudahan dalam memperoleh bahan ajar yang diperlukan dalam belajar, yaitu siswa dapat mengakses konten digital seperti e-book, video, animasi, dan kemudahan-kemudahan lainnya dalam mengakses pusat informasi maupun pusat-pusat pengetahuan, sehingga pusat informasi dan pusat pengetahuan ini dapat diakses secara luas dan tidak terbatas pada guru saja. Jadi sumber informasinya tidak guru saja. Kemudian adaptivity. Jadi materi yang diperoleh dari e-learning ini dapat diadaptasi untuk berbagai keperluan belajar. Kemudian konten digital dalam e-learning itu dapat memudahkan pengguna untuk memodifikasinya atau mengeditnya atau mengembangkannya. Kemudian juga dapat membagikannya ke orang lain. Misalnya jika pendidik memperoleh video dari e-learning atau jika siswa mendapatkan video dari e-learning, siswa itu dapat mengadaptasikannya lagi dalam pembelajaran offline nanti di tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu enrichment. Enrichment itu disebut juga dengan pengayaan, di mana materi yang dipelajari itu dapat dipelajari di luar kelas, kemudian pembelajarannya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah 5 karakteristik dari e-learning. Selanjutnya kita lihat kelebihan e-learning. Jadi apa aja sih kelebihan dari e-learning itu? Yang pertama adanya fasilitas e-moderating. Jadi dengan fasilitas ini, pengajar dan siswa atau guru dengan siswa dapat saling berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua, petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dengan menggunakan e-learning, seperti ketika kita menggunakan Google Classroom, semua itu dapat dijadwal dengan terjadwal, dengan terstruktur juga. Kemudian, kita dapat mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja. Kemudian relatif lebih efisien tentunya dari segi waktu, dari segi biaya juga relatif lebih efisien. Kemudian dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah.
karena segalanya sangat bergantung dengan internet. Kemudian dapat melakukan diskusi melalui internet juga dan berubahnya peran siswa. Jadi di sini peran siswa diharapkan seaktif mungkin. Namun, selain memiliki kelebihan, pastinya segala sesuatu yang memiliki kelebihan pasti juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan dari e-learning? Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Interaksi maksudnya di sini adalah interaksi yang face to face, interaksi langsung. Kemudian, mengabaikan aspek psikomotorik dan aspek sosial. Nah, ini benar banget karena guru tidak dapat memastikan bagaimana psikis siswanya sebelum memulai pembelajaran dan bagaimana sikap sosial siswanya selama mengikuti pembelajaran karena tidak bertatapan langsung. Kemudian, cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Beda ya antara pelatihan dengan pendidikan. Kalau pendidikan itu kita juga mendidik, mendidik di sini terjadinya perubahan sikap, tingkah laku, akhlak nantinya. Kemudian yang keempat, berubahnya peran guru. Jadi peran guru yang awalnya mendidik, mengajarkan dan segala macamnya mulai digeser dengan teknologi. Cuman satu hal yang tidak bisa digeser oleh teknologi adalah peran guru dalam mendidik karakter dan akhlak siswanya. Kemudian, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Nah, ini sangat-sangat benar. Sekarang saja sudah dapat dipastikan banyak mahasiswa yang sudah mulai bosan dengan pembelajaran daring ini atau dengan pembelajaran yang menggunakan e-learning ini. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Ini juga betul karena tidak semua daerah di Indonesia ini yang sudah difasilitasi dengan jaringan internet yang memadai. Buktinya, ketika kita kuliah daring, banyak siswa yang mengatakan, banyak mahasiswa yang mengeluh kalau terkendala jaringan internet. Dan yang terakhir, yang salah satu kekurangan dari e-learning itu, kurangnya SDM kita yang andal di bidang IT. Seperti yang teman-teman ketahui, guru-guru kita kadang adalah guru-guru yang maaf ya, sudah pada sepuh-sepuh dan ya mungkin ya ketertarikan mereka terhadap perkembangan teknologi itu juga sudah mulai menurun. Nah, itu yang disebut dengan kurangnya SDM yang andal di bidang IT. Kemudian, keuntungan e-learning ini ada dua, ada bagi peserta didik dan ada bagi pendidik nantinya atau bagi guru. Bagi peserta didik, yang pertama, peserta didik lebih fleksibel menyusun rencana dan waktu untuk belajar. Nah, iya, jadi mereka bisa menentukan sendiri kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus bermain, dan kapan mereka harus istirahat nantinya. Kemudian yang kedua, sangat sesuai untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu. Jadi karena misalnya dia tidak bisa belajar sekarang, nanti dia bisa lagi mengulangnya nanti ketika dia sudah mulai lebih, ketika waktunya sudah mulai longgar. Yang ketiga, siswa atau peserta didik itu mempunyai kebebasan dan waktu yang cukup untuk mempelajari materi. Contohnya mereka bisa memplayback materi yang setelah disampaikan. Jadi mereka bisa ngulang-ulang lagi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka nantinya. Kemudian, fasilitas kolaborasi diskusi, kegiatan grup dapat terekam dan dapat mudah diakses. Nanti kayak kita kalau kuliah di Zoom kan biasanya kan ada fasilitas untuk ngerekord. Jadi itu nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian personalisasi dan tracking materi itu juga dapat dilakukan dengan baik. Kemudian juga dapat dilakukan misalnya kalau kita melakukan kuis, hasil kuisnya itu juga dapat nge-track hasil kuisnya itu juga hasilnya langsung keluar juga gitu. Jadi itu yang disebut dengan tracking materinya. Kemudian kita lihat keuntungan e-learning bagi pendidik. Yang pertama, tidak terikat pada tempat, lokasi, dan jumlah peserta dapat lebih besar. Ini betul. Jadi, kalau di dalam ruangan kelas biasanya dibatasi satu kelas itu 35 orang atau 40 lah paling banyak. Tapi kalau menggunakan e-learning, kadang dalam satu grup itu, dalam satu room diskusi itu bisa sampai ratusan atau minimal lah kayak kita aja ada yang sampai 40-an, 60-an, 80-an.
Kemudian dapat memberikan dukungan materi yang luas, yaitu penyampaian multimedia maupun referensi, materi pendukung, link global dengan internet. Jadi materi yang diberikan dapat bermacam-macam, bisa berupa video, bisa berupa rekaman, bisa berupa animasi, uh, atau banyak lainnya. Bisa menggunakan YouTube juga, atau menggunakan materi dari web juga. Pokoknya itu yang disebut dengan dapat memberikan dukungan materi yang luas. Kemudian dapat memberikan perhatian terhadap individu. Jadi monitor kemajuan setiap pelajar terbuka, komunikasinya tanpa dibatasi waktu. Ini sebenarnya juga bagus karena kita dapat berkomunikasi kapanpun dengan siswa kita gitu. Jadi tidak ada batasan waktu. Kemudian mudah mengatur struktur mata pelajaran, tugas, ataupun ujian. Jadi kita dapat mengatur kapan. Kayak saya aja, misalnya saya mau kuliah nanti jam 1, kadang saya sudah mulai nge-schedule jadwal saya besoknya atau hari itu sebelum jam pembelajarannya dimulai. Jadi itu juga merupakan salah satu keuntungan menggunakan e-learning. Kalau kita kuliah langsung, berarti kan saya menyiapkannya kadang ya juga sih disiapkan dari jauh hari kalau kalau menggunakan e-learning ini kadang bisa nge-schedule-nya dan bisa on time juga waktunya gitu. Oh, saya mau memberikan tugas nanti jam segini. Jadi saya akan nge-schedule jam segitu dan si tugasnya akan ke-share ke mahasiswa tuh di jam yang on time gitu. Kemudian kita lihat implementasi e-learning dalam pembelajaran. Melalui e-learning ini, para pengajar dapat mengelola materi pembelajaran dengan baik. Kemudian, ciri pembelajaran dengan e-learning adalah terciptanya lingkungan pembelajaran yang fleksibel dan distributif atau apa itu fleksibel dan distributif? Fleksibel itu adalah apa ya? Jadi e-learning itu dengan menggunakan e-learning itu peserta didik dapat menjadi sangat fleksibel dalam memilih waktu dan tempat belajar karena mereka tidak harus datang ke ke sekolah atau tidak harus datang ke kampus. Jadi mereka dapat belajar dimanapun yang membuat mereka nyaman. Kemudian distributed yaitu uh, e-learning tersebut. Jadi dengan e-learning ini antara guru dengan siswa dan materi pembelajaran itu terletak di lokasi yang berbeda-beda sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan dari mana saja. Begitu juga dengan guru. Guru bisa mengajar dari mana saja dan kapan saja. Tapi kalau untuk sekarang kita masih menggunakan sistem pembelajarannya yang sesuai dengan jadwal ya. Maksudnya mungkin di sini kapan sajanya itu adalah bisa nanti setelah jadwalnya beres bisa lagi diulang lagi gitu. Kemudian dalam merancang e-learning perlu mempertimbangkan dua hal, ini peserta didik yang menjadi target dan hasil pembelajaran yang diharapkan. Kemudian e-learning ini dapat diimplementasikan dalam bentuk asinkronus atau dalam bentuk sinkronus atau campuran antara keduanya. Kalau kalau mau campuran itu misalnya kita kasih dulu PPT-nya ke mahasiswa, misalnya by video. Jadi siswanya nonton dulu. Nanti setelah siswanya nonton, kita bisa melakukan sinkronus. Misalnya setelah mereka nonton, kita lakukan sesi diskusinya secara sinkron gitu. Itu yang disebut dengan campuran. Kemudian e-learning yang sekarang mungkin banyak diimplementasikan di Indonesia itu yaitu dengan menggunakan Learning Management System atau LMS berbasis model, di mana LMS ini adalah perangkat lunak untuk mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya, kemudian juga dapat memfasilitasi interaksi, komunikasi, kerjasama antar pengajar dan siswa. Kemudian LMS ini juga mendukung berbagai aktivitas seperti administrasi penyampaian materi pembelajaran, penilaian, tugas, kuis, kemudian tracking nilai, kemudian kolaborasi dan komunikasi interaksi antar sesama pengguna. Kemudian melalui e-learning ini biasanya para pengajar dapat mengelola materi pembelajaran, yakni dapat menyusun silabus, mengupload materi, memberikan tugas, kemudian menerima pekerjaan atau tugasnya siswa, kemudian membuat tes, membuat kuis, memberikan nilai, memonitor
keaktifan siswa, kemudian juga dapat berinteraksi dengan siswa dan sesama pengajar atau sesama guru melalui forum diskusi dan forum chat. Itu implementasi e-learning dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran e-learning. Evaluasi ini biasanya yang sering digunakan ada assignment, seperti pengumpulan tugas secara online, sehingga pengumpulan tugas secara online ini dapat apa ya, dapat menghindari penggunaan kertas yang terlalu berlebihan atau bisa menggalakkan paperless lah gitu. Kemudian evaluasi yang dilakukan yang kedua dapat berupa monitoring, yaitu pemantauan aktivitas belajar siswa yang meliputi akses kegiatan dan materi ajar. Dan yang terakhir biasanya bisa melalui quiz, yaitu quiz ini bisa bebas ya, terserah dari gurunya yang ingin membuat format kuisnya seperti apa. Jadi bisa dengan berbagai format. Kalau kayak sekarang bisa pakai Quizzes, bisa pakai Google Form, bisa pakai, pokoknya sekarang mah sudah banyak platform-platform yang dapat digunakan untuk membuat quiz online ini. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai karakteristik e-learning. Kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi.